Selamat pagi. Hari ini saya akan membahas dari latihan yang sudah saya berikan minggu lalu, yaitu transaksi yang ada di Salon Cantika. Kita masuk soal yang pertama. Tanggal 1 Februari 2018. Menyetorkan sejumlah uang tunai sebagai modal usahanya sebesar 16 juta. Analisis dari transaksinya, yaitu karena menyetorkan sejumlah uang tunai, jadi aset berupa kasnya akan bertambah sebesar nominal yang disetorkan berapa, yaitu 16 juta. Dan ekuitasnya juga bertambah karena uangnya tadi akan disetorkan sebagai modal usaha. Jadi ekuitasnya akan bertambah sebesar 16 juta. Yang kedua, tanggal 3 Februari 2018. Ibu Sylvie membeli peralatan salon sebesar 4,5 juta secara kredit. Analisisnya, karena Ibu Sylvie mau membeli peralatan salon, jadi aset berupa peralatan salonnya akan bertambah sebesar 4,5 juta. Dan karena belinya secara kredit, liabilitas berupa utang usahanya juga akan bertambah sebesar 4,5 juta. Lalu tanggal 5 Februari 2018. Ibu Sylvie meminjam uang dari bank untuk tambahan modalnya sebesar 10 juta rupiah. Analisisnya, karena Ibu Sylvie akan meminjam uang, berarti aset berupa kasnya akan bertambah sebesar nominal uang yang dipinjamnya berapa, yaitu 10 juta. Dan karena meminjamnya ke bank, berarti liabilitas berupa utang banknya akan bertambah sebesar 10 juta. Nah, di bagian liabilitas ini, kalian harus lebih rinci. Dia masuk ke utang apa? Utang usaha kah? Utang bank kah? Karena di sini pinjamnya ke bank, berarti masuknya ke utang bank. Tanggal 6 Februari 2018. Membayar sewa gedung untuk 3 bulan sebesar 1,5 juta. Analisisnya, karena akan membayar sewa gedung untuk 3 bulan, jadi aset berupa sewa dibayar di mukanya bertambah. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena sewanya itu akan dibayar untuk 3 bulan yang akan datang. Jadi diakui sebagai sewa dibayar di muka. Dan aset berupa kasnya akan berkurang karena dia akan mengeluarkan uang untuk bayar sewanya tersebut. Jadi kasnya akan berkurang sebesar 1,5 juta. 7 Februari 2018. Membeli perlengkapan salon sebesar 3 juta secara tunai. Analisisnya, karena membeli perlengkapannya tunai, berarti aset berupa perlengkapan salonnya akan bertambah sebesar 3 juta. Dan aset berupa kasnya akan berkurang sebesar 3 juta. 9 Februari 2018. Membeli peralatan sebesar 2.750 secara tunai. Analisisnya, karena membeli peralatan, berarti aset berupa peralatannya bertambah sebesar 2.750.000 dan aset berupa kasnya akan berkurang karena belinya secara tunai sebesar 2.750.000. 10 Februari 2018. Menerima pendapatan jasa atas pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar 7 juta rupiah. Analisis, aset berupa kasnya bertambah sebesar 7 juta karena dia akan menerima pendapatan dari jasa yang sudah dia berikan. Jadi aset berupa kasnya akan bertambah. Dan ekuitas juga akan bertambah sebesar 7 juta. Kenapa ekuitasnya bertambah? Karena Ibu Sylvie akan menerima pendapatan dari jasa salonnya tadi. Nah, pendapatan itu kan mempengaruhi modal, jadi modalnya akan bertambah.
13 Februari 2018. Membayar air, listrik, dan telepon sebesar 1,5 juta. Analisisnya, karena dia membayar air, listrik, dan telepon, berarti aset berupa kasnya akan berkurang sebesar nominalnya yaitu 1,5 juta. Dan ekuitasnya berkurang. Kenapa ekuitasnya berkurang? Karena air, listrik, dan telepon itu masuk ke beban. Sedangkan dalam persamaan dasar akuntansi, beban itu mempengaruhi modal. Jadi, di saat dia membayar air, listrik, dan telepon, modalnya itu akan berkurang sebesar 1,5 juta. Februari 2018. Membayar utang atas pembelian tanggal 3 Februari 2018 sebesar 3,5 juta. Analisisnya, karena dia akan membayar hutang, berarti aset berupa kasnya berkurang. Karena kan bayar utangnya dengan uang tunai, berarti kasnya akan berkurang sebesar 3,5 juta. Dan liabilitasnya berupa utang usaha berkurang sebesar 3,5 juta. Kenapa utang usaha? Karena dia akan membayar utang atas pembelian. Berarti itu masuknya ke utang usaha. 20 Februari 2018. Membeli perlengkapan sebesar 4 juta, baru dibayar 3.750.000, sisanya akan dibayar kemudian. Analisisnya, membeli perlengkapan, berarti aset berupa perlengkapan akan bertambah sebesar 4 juta. Baru dibayar 3.750.000, berarti aset berupa kasnya akan berkurang sebesar 3.750.000. Dan sisanya akan dibayar kemudian. Berarti liabilitas berupa utang usahanya akan bertambah sebesar 250.000. Jadi 250.000 itu berasal dari perlengkapannya tadi harganya kan 4 juta, baru dibayar 3.750.000. Dikurangin berarti hasilnya ada 250.000. Nah, itu yang menjadi utang usahanya. 22 Februari 2018. Melunasi pembelian peralatan tanggal 3 Februari 2018. Analisisnya, karena dia akan melunasi pembelian dan melunasinya itu dengan uang tunai, berarti aset berupa kasnya akan berkurang sebesar 1 juta. 1 jutanya dapat dari mana, Bu? Kan tanggal 3 tadi dia beli seharga 4,5 juta. Lalu di tanggal 15 dia ngebayar sebagian, yaitu 3,5 juta. Nah, utang yang dia miliki, berarti kan sisanya tinggal 1 juta. 1 jutanya itu dilunasi di tanggal 22 Februari. Makanya tanggal 22 Februari nominalnya 1 juta. Tadi aset berupa kasnya berkurang dan liabilitas berupa utang usahanya juga berkurang sebesar 1 juta. 24 Februari 2018. Membayar gaji karyawan sebesar 2,5 juta. Analisisnya, membayar gaji berarti mengeluarkan uang untuk membayar gaji. Aset berupa kasnya akan berkurang sebesar 2,5 juta. Karena gaji karyawan itu termasuk beban, di dalam PDA, beban itu mempengaruhi ekuitas atau modal. Berarti ekuitasnya akan berkurang sebesar 2,5 juta. 26 Februari 2018. Membayar utang ke bank sebesar 3,5 juta. Membayar utang berarti aset berupa kasnya berkurang karena kita mengeluarkan uang untuk membayar utang. Berarti kas yang ada di kita itu akan berkurang sebesar 3,5 juta. Dan liabilitas berupa utang banknya juga akan berkurang sebesar 3,5 juta. Kenapa, Bu, kok liabilitas berupa utang bank? Karena dia akan membayar utang ke bank. Berarti
liabilitasnya itu berupa utang bank. Terakhir, tanggal 28 Februari 2018, Ibu Silvi mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp700.000. Analisis. Mengambil uang untuk keperluan pribadi, berarti itu dinamakan prive. Prive itu mempengaruhi modal. Berarti aset berupa kasnya berkurang karena dia akan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi aset berupa kas perusahaan itu akan berkurang sebesar 700.000 dan ekuitasnya akan berkurang juga sebesar 700.000. Lalu di sini saya meringkas atau mencatat transaksi-transaksi yang mempengaruhi modal dalam persamaan dasar akuntansi. Kan di dalam persamaan dasar akuntansi, itu rumusnya harta sama dengan utang plus modal. Sedangkan akun-akun dalam akuntansi itu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, pendapatan sama bebannya ditaruh di mana, Bu? Pendapatan dan beban itu akan mempengaruhi modal. Jadi di sini saya ringkas transaksi yang mempengaruhi modal dalam PDA. Yang pertama, kalau ada penyetoran, bisa itu menyetorkan uang tunai, kendaraan, dan lain sebagainya sebagai modal awal, itu akan mempengaruhi modal atau ekuitas. Yang kedua, adanya transaksi pendapatan dari jasa yang diberikan. Jadi kalau kita memberikan jasa kita atau kita menjual barang, lalu kita mendapat pendapatan dari apa yang sudah kita berikan tadi, itu masuk ke modal atau mempengaruhi modal. Karena adanya pendapatan, berarti nanti modalnya akan bertambah. Yang ketiga, adanya transaksi untuk pembayaran beban. Bisa itu beban gaji, beban listrik, air, dan sebagainya. Kalau ada transaksi beban, itu akan mengurangi modal. Jadi ekuitas dalam perusahaan itu akan berkurang. Lalu yang keempat, adanya transaksi pengambilan pribadi oleh pemilik atau yang biasa disebut dengan prive. Kalau ada prive, itu akan mempengaruhi modal. Modal di dalam perusahaan itu akan berkurang. Nah, 4 itu tadi transaksi yang mempengaruhi modal dalam PDA. Jadi harus kalian ingat-ingat. Jadi kalau di dalam PDA itu bukan tidak ada, tapi untuk pendapatan dan beban itu belum dicantum atau belum dijabarkan dulu. Yang dijabarkan itu baru harta, utang, dan modal. Nah, untuk pendapatan dan beban itu akan dimasukkan atau akan mempengaruhi ke modal. Jadi saya mau mereview sebentar. Sebelumnya ini pernah saya berikan materi ini, akun real dan akun nominal, di materi sebelumnya. Jadi di sini untuk akun itu ada dua, ada akun real dengan akun nominal. Akun real atau biasa disebut dengan akun sesungguhnya merupakan akun yang pada masa akhir periode akan dilaporkan dalam bentuk laporan neraca. Sedangkan akun nominal atau biasa yang disebut dengan akun sementara itu merupakan akun yang pada akhir masa periode pelaporan dimasukkan dalam laporan laba rugi. Jadi ini merupakan dasar kalian, jadi harus benar-benar dipahami. Nah, akun real itu ada 3. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset. Aset itu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemarin saya sudah memberikan contoh apa saja yang masuk ke aset dan saya sudah memberikan daftar akun yang masuk di aset apa aja, masuk liabilitas apa aja, dan yang masuk ekuitas apa aja. Mungkin bisa kalian buka lagi daftar akunnya itu dan coba kalian catat di buku besar kalau belum dicatat. Lalu yang kedua, ada liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi. Jadi liabilitas atau utang itu merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain.
Lalu yang ketiga itu ada ekuitas atau modal. Nah, ekuitas itu merupakan hak kepemilikan atas jumlah kekayaan perusahaan yang berasal dari si pemilik. Itu tadi akun real. Sedangkan untuk akun nominal itu ada dua. Ada pendapatan dan ada beban. Untuk pendapatan itu merupakan kekayaan dari aktivitas pokok. Aktivitas pokok itu bisa dari penjualan, atau dari pemberian jasa kita ke pelanggan, itu yang termasuk aktivitas pokok. Pokoknya aktivitas yang kita jalankan dalam perusahaan tersebut, maupun aktivitas di luar usaha pokok. Nah, aktivitas di luar usaha pokok itu contohnya seperti pendapatan sewa. Lalu yang kedua ada beban. Beban merupakan biaya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam operasional perusahaan. Nah, beban ini contohnya ada beban gaji, ada beban sewa, ada beban listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Nanti untuk daftar akun yang bagian pendapatan dan beban akan saya share ke Classroom. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan pada Salam Cantika ini. Semoga ini bisa membantu kalian untuk bisa lebih memahami lagi tentang menganalisis persamaan dasar akuntansi. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.